Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fardifa Mukoago. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat semua ya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas masih seputaran Word 2010, namun saya akan lanjut pada bagian yang kelima. Nah, untuk bagian yang pertama, kedua, sampai yang keempat kalian bisa lihat di channel YouTube saya. Semoga fitur-fitur yang ada pada Word yang saya jelaskan di channel YouTube saya membantu kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian bisa selalu mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru saya. Dan jangan lupa komen, silahkan komen apa saja yang kalian inginkan. Mau masukkan saran atau video tentang saya, atau kalian juga bisa menyarankan saya beberapa konten yang bisa saya buat agar channel ini berkembang lebih baik. Dan jangan lupa untuk share juga ya, siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan beberapa penjelasan dari saya. Oke, kita langsung saja ya. Pada bagian yang kelima ini saya akan membahas tentang proofreading documents. Pada proofreading documents ada 3 bagian materi atau fitur yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada validate content by using spelling and grammar checking options. Yang kedua, configure autocorrect settings. Yang ketiga, insert and modify comments in a document. Oke, kita langsung saja ke Word ya. Nah, ini. Jadi, pada Word, secara otomatis, dia akan menunjukkan kesalahan ejaan dan tata bahasa dengan menggunakan fitur spelling and grammar. Jadi, kita dapat memperbaiki kesalahan yang ditampilkan dengan memilih kata pengganti dari kamus yang ada, atau kita dapat menginstruksikan kata untuk mengabaikan contoh ini atau semua peristiwa dari kata atau frasa yang digarisbawahi oleh Word. Nah, jadi tidak semua kata yang kita buat dalam dokumen ini itu benar adanya ya. Jadi, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan fitur spelling and grammar ini untuk memperbaiki kesalahan yang akan kita perbaiki. Jadi kita akan memilih salah satu kata. Jadi kita letakkan kursornya di sini saja di baris pertama. Nah, ketika kita ke review terus kita menggunakan spelling and grammar seperti ini, nah otomatis kata yang akan kita otomatis kata yang muncul di sini itu di garis merah karena ini tandanya salah. Salah ya. Nah, jadi kita bisa memperbaiki ini dengan menggunakan fitur ini. Nah, di sini di dictionary language-nya kita juga bisa memilih sesuai dengan yang kebutuhan kita. Nah, di sini ada berbagai macam dictionary language atau bahasa kamus yang akan kita gunakan. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini ada beberapa ya. Silahkan pilih sesuai kebutuhan teman-teman saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga tersedia beberapa kata yang akan kita pilih untuk memperbaiki kata yang akan kita gunakan. Nah, jika semua kata pada dokumen ini itu sudah diperbaiki atau sudah tidak ada kesalahan lagi dalam pengejaannya, nah maka dokumen atau filenya akan tampil seperti ini. Ketika kita menggunakan spelling and grammar seperti ini, nah dia akan muncul seperti ini. The spelling and grammar check is complete, atau pengecekan spelling and grammarnya sudah sempurna dan sudah selesai. Jadi sudah tidak ada kata yang salah lagi dalam dokumen ini. Ini adalah salah satu dokumen skripsi yang saya jadikan contoh. Nah, jadi kalau misalkan kita mau membuat skripsi, maka kita bisa memanfaatkan fitur ini agar skripsi yang kita buat itu tidak ada kesalahan dalam pengejaan kata. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang configure autocorrect spelling. Nah, jadi di sini itu fitur autocorrect ini mengoreksi kata-kata yang lazim keliru dieja, seperti ada dan, sehingga kita tidak perlu mengoreksinya sendiri. Jadi secara otomatis mencakup daftar panjang kata-kata yang sering keliru dieja dan kita yang benar.
selain mengoreksi kesalahan ejaan, fitur ini juga secara langsung mengoreksi huruf besar yang umum. Jadi, kita bisa menggunakan ini untuk memperbaiki dokumen kita dalam kesalahan pengejaan kata. Jadi, untuk autocorrect settingnya itu, jadi kita ke sini ya, kita klik spelling and grammar, terus kita ke options. Nah, kita ke bagian ini autocorrect options. Nah, di sini kita bisa mencentang beberapa kebutuhan yang kita butuhkan dalam pengejaan atau pengoreksian kata. Misalkan di sini ada correct to initial capitals, capital first letter of sentence, capital first letter of table class, atau capital names of days. Nah, itu terserah kita ya, sesuai kebutuhan kita. Jadi kita tinggal mencentang mana yang kita butuhkan di bagian sini. Ya, seperti itu. Oke, yang ketiga atau yang terakhir itu ada insert and modify comments in a document. Jadi, misalkan kita itu mau menilai dokumen seseorang, atau misalkan ini adalah salah satu bentuk tugas dari seseorang, terus kita kan akan memeriksanya, maka kita bisa menambahkan komen untuk dia perbaiki. Misalkan pada bagian yang 2 baris ini ada yang salah, nah kita bisa memberikan komen pada bagian ini. Caranya seperti apa? Nah, cara seperti ini. Kita ke bagian review, terus kita ke new comment. Nah, setelah kita ke new comments, 2 baris yang sudah kita blok tadi, maka akan timbul seperti ini. Ini tandanya kita bisa memberikan komentar pada bagian ini. Nah, jadi kita misalkan memberikan komentar ini ada kesalahan pengejaan. Nah, jadi teman-teman kita bisa tahu mana kesalahan yang ada pada dokumen ini, ya. Lebih seperti itu. Oke, selesai sudah video yang sudah saya buat, dan semoga ini bisa membantu kita semua. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Siapa tahu kalian bisa teman-teman kalian membutuhkan beberapa penjelasan dari saya. Sekian, saya Farlifa Moko Agung. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.